Hello IFGF family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kita selalu dimulai tepat pukul 9 pagi setiap minggu. Jadi pastikan Anda sudah subscribe ke channel YouTube kami dan mengaktifkan notifikasinya. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta di Balai Sarbini, Lipo Mall, Nusantara. Untuk wilayah Tangerang di Dome of Harvest Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Bogor dan Bekasi. Untuk Anda yang menyaksikan secara online, kami memiliki komunitas sel yang diadakan secara online bernama iCare. Jika Anda sedang mencari ruang komunitas untuk berbagi pengalaman hidup dan mendalami iman, iCare is the place for you. Informasi lebih lengkap tersedia di Linktree pada deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram kami @IFGF-Jakarta. Bagi yang ingin memberikan persembahan dalam berbagai bentuk kepada Tuhan, berikut adalah panduan cara memberikan dan juga QR Code yang langsung menghubungkan ke rekening gereja kami. Semoga pesan firman hari ini menjadi berkat yang menguatkan setiap langkah perjalanan iman Anda. God bless you. Kita memasuki bulan Juni di mana kita masuk ke dalam tema yang baru. Sekilas sedikit mengenai apa yang kita bicarakan di bulan Mei, kita berbicara mengenai something remains, ada sesuatu yang senantiasa tetap ada. 1 Samuel 8 dikatakan bahwa zaman atau season atau apapun manusia boleh senantiasa berubah, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan. God is God. Tuhan tetap adalah Raja. Whether you like it or not, mungkin kita nggak suka, mungkin kita nggak mau, mungkin kita menolak. Dia tetap adalah Raja. Dan yang terakhir, minggu terakhir Pastor Jimmy berbicara mengenai God is truth. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. I believe kebenaran itu dalam firman Tuhan bukanlah suatu proposition, bukan suatu hanya pernyataan atau hanya suatu kalimat. Kebenaran itu adalah pribadi. Yesus sendiri yang adalah kebenaran itu. Nah, kita melihat something remains. Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Raja, Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, di bulan yang baru ini kita akan belajar sama-sama tema yang berbeda. Tapi tema yang berbeda ini berangkat daripada satu ayat di 1 Samuel 8 ayat 7. Di mana pada saat itu bangsa Israel menolak, dikatakan bukan menolak, dia mau punya raja yang adalah manusia biar serupa dengan bangsa-bangsa lain. Dan dikatakan Samuel itu marah. Why? Terus Samuel datang ke Tuhan bilang ini 1 Samuel 8 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, jadi jangan sensi katanya. Tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sedikit di sini saya mau ingetin setiap daripada kita. Firman Tuhan di Perjanjian Baru pernah mengatakan bahwa apabila seseorang menolak Anda, sebenarnya dia bukan menolak Anda, tapi dia menolak orang yang mengirim Anda. Ya. Jadi seringkali kalau saya bilang sama teman-teman kita di sini pada saat saya counseling, pada saat saya ngobrol, kalau ada anak yang menolak papanya atau papa yang ditolak anaknya, jangan terlalu cepat sensi. Oke? Kalau diterima juga jangan cepat GR. Karena kalau kita tahu siapa yang sebenarnya mengirim kita, mungkin penolakan bisa kita salurkan ke orang yang menolak kita. Dan bahkan penerimaan pun kita nggak terlalu cepat untuk memuji diri sendiri. Karena kita berikan itu kepada orang yang mengirim kita. I'm here as a father. Saya sebagai seorang bapak itu saya percaya saya dikirim oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya apa saudara tahu? Apa yang saudara embani sekarang? Apa yang role yang saudara punya hari ini? Apakah role ini datangnya dari Tuhan atau dari Anda sendiri? Kalau dari Tuhan, sekali lagi, jangan cepat sensi, jangan cepat GR. Karena penolakan adalah penolakan kepada siapa yang mengirim kita, penerimaan juga adalah penerimaan kepada
siapa yang mengirim kita. Tapi di sini dikatakan 1 Samuel 8 bahwa Tuhan yang mereka tolak. Bukan Samuel, jadi Samuel jangan sensi. Tapi kenyataan bahwa Tuhan ditolak ini real karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku yang ditolak mereka. Dan ini bukan yang pertama kali, di Hakim-Hakim juga dikatakan pada saat itu bangsa Israel minta Gideon menjadi rajanya, Gideon menolak. Tapi ini sudah sering kali. Dan kita masuk ke tema baru ini yang judulnya adalah Grace Beyond. Di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah kebenaran. Perlu Anda ketahui bahwa apa? Bahwa God's grace, kasih karunia Tuhan, itu berjalan bersama-sama dengan umatnya. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya udah katain, lu nolak gua gue mau lihat lu seberapa parahnya nanti ke depannya. Gue mau lihat lu kalau hidup tanpa gua kayak gimana. Tapi kita akan sama-sama lihat di bulan ini bagaimana Tuhan dalam kasih karunia-Nya, bahkan di dalam perjanjian lama, Ia menyatakan kasih-Nya. Seperti bangsa Israel dalam keterbatasan dan kebodohan, bisa saja kita ini sedang menolak Tuhan. Kita menolak campur tangan Tuhan karena kita berpikir kita lebih pintar. Kita menolak Dia. I tell a few of the disciples di sini, yang di discipleship, kemudian para volunteer, I always said, yuk kita senantiasa membangun kehidupan doa. Yuk kita datang ke Saturday prayer, especially for volunteers. Anda melayani ini sumbernya apa gitu. Karena doa itu bukan rutinitas, doa itu bukan hanya sekedar checklist, tapi doa itu adalah satu pernyataan that I cannot do it. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri, saya mau datang ke Tuhan. Mungkin kita menolak Tuhan dengan kita tidak mau berdoa. Tanpa kita sadari. Nggak literally nolak, nggak bilang Tuhan, saya tidak mau Engkau, enggak. Tapi tanpa sadar di dalam keseharian kita, keterbatasan, kebodohan kita menolak Tuhan. We refuse to pray. But I want to tell you the good news. Kabar baiknya adalah grace beyond. Bulan ini kita akan berbicara mengenai grace beyond. 1 Samuel 9 dikatakan, ayat 16 dikatakan, bahkan setelah penolakan di 1 Samuel 8, di 1 Samuel 9, Tuhan menyatakan bahwa aku memperhatikan sengsara umatku. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau saya memperhatikan buat melihat seberapa sengsaranya lu tanpa gua. Untung saya bukan Tuhan ya. Kadang-kadang kan kayak, makanya gitu. 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan, Roh Tuhan bahkan masih berkuasa atasmu, yaitu berkuasa atas raja. Yang adalah bentuk penolakan daripada Tuhan sendiri. Tuhan bilang, aku memberikan kamu kuasa. 1 Samuel 12 bahkan di tengah kemerautan semuanya, Tuhan masih ingatkan melalui Samuel, Tuhan katakan begini, walaupun kamu telah melakukan kejahatan, jangan berhenti mengikut Tuhan dan jangan berhenti beribadah. What? Maksudnya apa? Bukankah kita harus berhenti dulu dari kejahatan? Saya mau kasih tahu saudara, di sini Samuel dengan luar biasa mengingatkan jemaat, walaupun telah melakukan kejahatan, jangan pernah berhenti mengikuti Tuhan dan senantiasa beribadah. Karena itu adalah pengharapan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan pada saat kita mengikuti Tuhan dan beribadah. Di perjanjian lama kita bisa melihat how God met, bagaimana Tuhan menemui umatnya di setiap tikungan, bahkan di tikungan-tikungan yang salah sekalipun. Tapi yang luar biasanya, di perjanjian baru perlu saudara sadari bahwa Dia itu bukan cuma akan menemui kita, but He's gonna be within us. Dia senantiasa ada sama kita. Dalam perjanjian baru, kita yang adalah anak-anaknya, God's grace encompass. Jauh lebih besar, beyond daripada apa yang kita bisa pahami. God's grace encompass, embrace, and empower people
From inside out. Jadi dari dalam keluar. Kalau di perjanjian lama saja Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya di dalam penolakan, get ready saudara. You are living in the New Testament. Dasar yang kita miliki bukan hanya sekedar belas kasihan Tuhan, tapi karya Kristus di kayu salib. Kalau orang perjanjian lama doa minta kesembuhan, kalau orang di perjanjian baru itu bukan meminta, mengklaim kesembuhan. Karena kesembuhan itu sudah dibayar mahal oleh Tuhan. But again, grace beyond expectation, title kita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena grace itu counterintuitif, tidak common. Nggak biasa-biasa saja, sangat sulit untuk kita mengerti kasih karunia. Karena what we understand yang kita ngerti adalah tit for tat. Pada saat lu menolak, lu siap-siap ganjarannya. Tapi grace beyond expectation is counterintuitive. Kita bisa mengerti kalau Tuhan yang setelah ditolak di pasal 8, di pasal 9, dia berdiam. Ya udah gitu. Tapi di sini dikatakan Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan memberikan kuasa. Bahkan Tuhan memberi tiket untuk mereka balik senantiasa walaupun mereka sudah melakukan kejahatan. Terus balik ke saya because I'm your only hope. Grace is not just better than what we hope for. Kasih karunia bukan hanya sekedar lebih baik daripada apa yang kita harapkan. But grace, tapi kasih karunia memiliki kemampuan to create, untuk menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal. Doesn't make sense, nggak masuk akal. Kalau pencuri ketangkep, dimaafkan, itu masih make sense. Tapi pencuri ditangkep, mencuri, habis itu besok diangkat jadi anak, itu nggak make sense. Counterintuitive, nggak nyambung. Maksudnya apa? Ini pencuri, nyuri, nggak gua hukum aja udah bagus. Tapi dijadikan anak. As a matter of fact, berbeda dengan apa yang kita harapkan, counterintuitive. I want to tell you this morning, my first point adalah, grace is not just present. Kasih karunia itu bukan cuma hadir di kejadian-kejadian yang wow, but God is present in the mundane. Kasih karunia itu hadir di tengah kesehari-harian kita. So mundane, sangat sehari-hari, sampai seringkali kita ngerasa biasa-biasa saja. Ya udahlah, it happens. Kalau ada yang gak biasa, bukannya kita tanya Tuhan, apakah this is you working, which is counterintuitive, that's why we don't ask, oleh karena itu kita gak bertanya, kita akan bilang kalau gak biasa ya berarti mungkin kebetulan aja kali ya. 1 Samuel 9, 3-14, sedikit kisahnya adalah, pasal ini adalah pasal di mana Saul akan menjadi raja, akan diurapi menjadi raja. Tapi kita akan sama-sama baca, kita lihat bagaimana kesehari-harian Saul, kebiasaan yang dianggap biasa-biasa, itu adalah satu setup yang Tuhan buat untuk Tuhan mengurapi dia menjadi raja. Seringkali hal-hal yang kita pikir, I'm bored, gue bosen sama hal-hal yang gue lakukan sehari-hari. But God is setting you up for something yang besar, sesuatu yang besar. In His sovereignty, God's provide. Kita akan baca di ayat 3, dikatakan Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambil salah satu seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai betina itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, kemudian ke tanah Salisa, kemudian sampai berjalan ke tanah Sahalim, kemudian terus lagi ke tanah Benjamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, udah capek gitu. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan, dia juga pasti lupa lah. Tapi nanti dia khawatir lagi sama kita, yuk kita pulang. Ya di sini kita bisa lihat,
bahwa the first kebetulan adalah kebetulan keledai-keledainya hilang. It may look like kebetulan sekali lagi, but God is setting us up. God, Tuhan, sedang mengarahkan kehidupan Saul yang akan dia urapi. Kebetulan keledai-keledainya hilang. Dan pada saat dia sampai di Tanah Zuf, yang pada saat dia sudah mau menyerah, ayat 6 dikatakan, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, dia bilang. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi, marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Kebetulan yang kedua adalah kebetulan, lagi nyari, akhirnya sampai di kota di mana Samuel itu ada di daerah sana. Ada seorang abdi Allah. Kebetulan ada seorang abdi Allah yang terhormat di sana, mungkin dia bisa membantu kita. Ayat 7 jawab Saul kepada bujangnya, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantung kita telah habis. Oh, we are running out of supply. Let's just go home. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada, dan bahkan we cannot bring pada saat kita bertemu dengan seseorang yang kita hormati, kita mau membawa sesuatu kepada abdi Allah itu, apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Kebetulan masih ada nih dikit, bisa kita berikan. Kebetulan. Ayat 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Jadi kita go to someone who overseer, sebab nabi yang sekarang itu disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, good idea, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota di tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis, lagi jalan mencari. Mereka kebetulan bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini. Kebetulan bertemu dengan gadis-gadis. Kebetulan semua. Ayat 12 jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Baru lewat. Cepat-cepatlah sekarang, go. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Kebetulan baru saja lewat. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan, sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan, pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Dan kebetulan yang terakhir, maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Kebetulan lagi. Berapa banyak dari kita yang sering mengalami kebetulan? Plus dan minus. Kebetulannya baik, kebetulannya apes. Ya, kebetulan ya. Pernah ngalamin kebetulan? Saudara perlu percaya bahwa kalau saudara punya Tuhan yang besar, gak ada yang namanya kebetulan. Bahkan sesuatu yang terlihat seperti kebetulan, saudara bisa nyatakan itu adalah suatu proses kepada perjumpaan Tuhan. Hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita, maybe too boring, too mundane untuk kita ketahui, untuk kita sadari. Keledai hilang, kenapa di hari itu, menimba air, ada perempuan menimba air, terus kemudian baru saja lewat. Kemudian itu menemukan kita kepada our destiny. Saudara perlu ketahui, remember that God's sovereignty, kebesaran Tuhan, itu Tuhan gak kaget pada saat saudara mengalami apa yang saudara sedang alami saat ini. Saudara pikir Tuhan kaget, wah ternyata dia ditipu orang. Saudara perlu sadar, Anda adalah umat pilihan Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan setiap Anda di tempat ini. Gak ada suatu pun yang adalah kebetulan. Remember, Tuhan tidak menyia-nyiakan bahkan momen-momen kecil atau insignifikan
untuk semua itu bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Untuk Saul hari itu adalah perjalanan mencari keledai betina, benar ya? Untuk Saul hari itu dia cuma lagi jalan nyari keledai. Tapi untuk Tuhan itu adalah persiapan bagi Saul menjadi raja. What you see and what God sees can be very different. Kalau saudara tahu dari rumah Saul di Gibea sampai Tanah Zuf itu mengambil waktu 2-3 hari. Dari rumah Saul ke pegunungan Efraim, Tanah Salisa, Tanah Sahalim, Tanah Benjamin, Tanah Zuf. So many things can happen untuk mengarahkan yang ke arah yang berbeda di dalam 2-3 hari. Banyak kebetulan-kebetulan yang mungkin bisa terjadi yang membuat Saul itu gak bertemu dengan Samuel. But God, Tuhan menjadikan itu semua. Kalau hari ini saudara mungkin berpikir, I'm in a place, saya ada di tempat yang dimana so bad. Saya mau kasih tahu saudara, that is not surprise to God. Itu bukan suatu hal yang mengejutkan Tuhan. God knows. Dan pada saat kita mengarahkan balik pandangan kita kepada Dia. Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, besar, kecil, baik, buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan panggilannya. And I want to tell you, my path to become a pastor is very much perjalanan saya seorang bapak. I gave up, I feel like I want to give up in the mundane, di dalam kesehari-harian itu saya feel saya mau give up. Berkali-kali saya bilang, Yang, I don't want to be a pastor anymore. Di depan orang, haleluya, selamat datang. Pulang, itu tanduk dan taring keluar. Gak tahu kenapa. Saya sih mau nyalain anak. Kenapa lu mengizinkan tanduk dan taring gua keluar gitu. Pagi-pagi pikirnya kalau dulu waktu belum married pikirnya pagi-pagi bangun, minum kopi. Saat teduh sebentar, haleluya, haleluya. Sebelum mereka pergi tumpang tangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. And give you grace. But the reality adalah tanduk dan taring keluar. Bangun. Dibangunin pelan-pelan kagak bangun. Sampai anak saya ada yang satu yang nanya. Dad kenapa gak dibangunin? Mam kenapa gak dibangunin? Kita udah bangunin. Tapi kurang teriak. Kurang teriak. Lu suka diteriakin. You know, teriak itu ruin my day, you know. But di dalam saya menjalani my call as a pastor, saya sangat belajar dari yang namanya kerentanan. How many times I feel like giving up. Satu waktu saya bahkan telepon Zoom kepala sekolah di sekolah anak-anak saya. Beliau ada di tempat ini juga, Miss Ongko. Saya bilang, yang, telepon Miss Ongko, we need her. Gak bisa. It's either me out or he out gitu. Terus dikuatkan oleh Miss Ongko, it's okay, setiap anak beda-beda. It humbles me. Tadinya saya bilang bring it on, pas anak ketiga saya lebih pintar sedikit. Teach me God. Saya pikir dengan kepala saya kira-kira anak ketiga bakal mirip anak pertama kali ya. Gak jauh beda lah. Ternyata beda. Anak keempat beda lagi. Dan satu hal yang saya sadari adalah pastoring people here. Setiap orang beda-beda. I tell myself when I listen to counseling atau saya dengar masalah orang, I teach myself to pray sambil mendengar. Because saya juga gak tahu solusinya apa most of the time. Pastor, saya kehilangan pekerjaan. Waduh, bentar, itu masih bisa dikenalin. Pastor, saya ditipu berapa puluh M. Hah? Mau cari pastor lain gak? Pastor, saya punya mental issue.
Apa? Jangan deh. Sometimes I don't know what to do. Dalam keseharian kita, di mana we can train ourselves untuk see seberapa kita butuh sama Tuhan. Is it possible that your path to become a great father, perjalanan kita menjadi seorang bapak started out dengan kemampuan Anda untuk mengganti pampers dengan benar gitu? Is it possible that the path to become a great pastor is to learn to pick up trash yang ada? Is it possible, apa mungkin perjalanan untuk menjadi besar di dalam apapun yang Tuhan panggil Anda, itu dimulai daripada hal-hal yang remeh-temehnya, kadang-kadang kita nggak even mau consider that is productive. Bahwa itu adalah sesuatu yang produktif. Is it possible? Somebody asked me, what do you think IFGF Jakarta, if you would be the pastor that runs the whole IFGF Jakarta, how do you want to run it? In my heart I was just saying, maybe I'll run it like my family. I don't even know what to do. Most of the time seringkali I feel like I want to give up. But God never give up on us. Amen. Like how I run my family. Setiap anak beda-beda. Setiap anak adalah wujud daripada humbleness daripada kita. Saya kalau ngomong sama anak saya yang satu, lu kalau gak bikin PR ya, apa hukum. Tapi ada anak saya yang satu lagi, lu kalau bikin PR gua hukum. Karena kita mau kemana pun dia pasti ada PR buat dibikin. Saya sampai bete, lu PR gak selesai, lu ngapain aja. Nilainya sih bagus. Tapi I said enough ya, 6 o'clock, no more homework. Kalau enggak, gua hukum loh kalau bikin PR lagi. But I want to tell you, God is present in your day to day. Poin yang kedua, God respond beyond what we deserve. Grace respond beyond what we deserve. Kalau mercy, kalau sekedar tidak dihukum itu adalah pengampunan, God's grace is beyond that. Kalau sekedar pencuri tidak dihukum itu adalah mercy, God's grace itu adalah dijadikan anaknya. God's grace is beyond what we deserve. 1 Samuel 9, 15, 16 dikatakan, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Wow, you think that it's all coincidence, Anda berpikir bahwa itu semua kebetulan, tapi itu adalah rancangan daripada Tuhan. Di dalam kedaulatannya, in His sovereignty, this month kita akan sadar that He is God of providence. Bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara kita melalui kesehari-harian kita. Terlepas dari kegagalan, terlepas dari kesuksesan, nothing caught God by surprise, nggak ada yang mengejutkan Tuhan. He is there. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benjamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Tuhan bukan memperhatikan untuk melihat bagaimana mereka jatuh, tapi Tuhan memperhatikan sebagai respon karena anak-anaknya itu teriak minta tolong ke Tuhan. Minggu ini saya mengalami a battle in my life. We woke up in the morning at 2 o'clock, me and my wife. Kita have communion. Doa kita cuma 2 kata. Rescue me, God. Rescue me. Minggu ini, I'm not talking about 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Banyak orang suka vulnerable only to the things yang sudah mungkin 3 tahun lalu. Yang sudah menang. But I want to tell you this week. Dan di sini Tuhan ingatkan, kata memperhatikan ini bukan hanya melihat, not just see, but see with empathy.
Not just look, but look with compassion. Bukan cuma melihat, tapi melihat dengan empati. Bukan cuma melihat, tapi melihat dengan kepedulian. I want to tell you, perhatian Tuhan pada kita nggak bersumber daripada apa yang kita lakukan, tapi bersumber daripada kemurahannya. Respon Tuhan akan selalu bersumber dari kasih karunia-Nya. Pikiran kita, yang intuitif kita, bukan yang counter intuitif. Intuitif kita mengatakan Tuhan pasti sudah menyerah denganku. Tapi Roma 8, 38, 39 katakan kasih-Nya tidak pernah gagal. Hidup, mati, tidak akan bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. If you think Tuhan sudah menyerah, you don't know God. Tuhan gak menyerah. Kesulitan ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan mendisiplinkan mereka yang dikasihinya. As parents, sebagai seorang bapak, saya belajar bahwa disiplin daripada seorang bapak itu bukan hukuman. Disiplin dari seorang bapak itu adalah kasih sebenarnya. Yang diwujudkan mungkin bentuknya pada saat dialami oleh anak itu seperti hukuman. Saya nggak ada waktu untuk mendisiplinkan orang-orang yang saya nggak kasihi. Orang-orang di pinggir jalan begitu banyak yang perlu didisiplinkan. I don't have time. But because I love my kids, saya sayang anak-anak saya sayang jemaat-jemaat. Gak semua mungkin, belum kenal sebagian. I have to be honest. But disiplin itu adalah kata yang diberikan kepada seseorang yang sayang. I don't have time. Tuhan gak punya waktu mungkin kalau bukan karena Dia mengasihi kita. I don't know theologically that sounds wrong, but you know what I mean. Kata disiplin itu adalah bentuk daripada kasih Tuhan kepada kita. Aku susah berubah, memang begini adanya. Titus 2 ayat 11-12 dikatakan kasih karunia punya kuasa untuk mengubahkan. I want to close with this verse, Titus 2 ayat 11-13. Karena banyak dari kita mungkin takut untuk masuk tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita berpikir kasih karunia akan memberikan kita license to sin. Karena kita berpikir bahwa kasih karunia itu hanya mengampuni. Saya mau kasih tahu saudara, kasih karunia itu sangat counterintuitif. Jauh lebih besar daripada apa yang bisa saudara pikirkan. If you dive deep into it, ayat 11 dikatakan, Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yes, kasih karunia yang menyelamatkan. Tapi ada sisi lainnya. Kasih karunia ini juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia yang benar. Yang benar. If that's what the word of God says, kalau itu yang firman Tuhan katakan, you better believe it. Ada seorang yang sakit kepala, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan aku. Tuhan bilang, Zep, wah, Tuhan baik, luar biasa. 2 minggu lagi sakit kepala lagi. Bisa gak? Bisa ya. Tuhan, aku sakit kepala lagi, sembuhkan aku. Terus tiba-tiba ada suara mengatakan, pergi ke ujung ruanganmu, ketok palamu 3 kali, muter 3 kali, loncat 3 kali. Suara dari mana? Gitu kan? Udahlah gue cobain. Ketok pala 3 kali, muter 3 kali, jangan 3 kali, saya pusing. Loncat 3 kali, tuk, sembuh. Kita ke care group cerita, gila Tuhan dahsyat ya, keren banget. 2 minggu lagi sakit kepala lagi. Tapi kali ini gak kedatangan Tuhan. Kali ini langsung ketok kepala 3 kali, muter 3 kali, loncat 3 kali, gak hilang. Lagunya gimana? Tuhan gak sayang lagi sama aku. Beda sekarang Tuhan. It reshapes your present because kita menjadi bergantung sama Dia. Bukan bergantung sama teori yang dikasih
yang lalu. Mungkin kali ini cuma dibilang, jangan mandi malam-malam. Reshape your future. Reshape your present. And the last thing, secures your future. Pada saat pisau itu ditarik, it doesn't hurt that much. When things comes to an end, it doesn't hurt that much. God's grace is beyond our expectation. It can be simpler than we think. Bisa menjadi lebih sederhana dari yang kita kira. But it can be greater than you can ever imagine. Jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Mari bangkit berdiri. I pray in this place, aku berdoa di tempat ini, akan terjadi terobosan in small things and in big things. Breakthrough on the outside, terobosan di luar, and also inside. Jangan kita cuma nyari hal-hal yang di luar, tapi kita lupa. Tuhan juga memberikan kita terobosan, kelegaan, kenyamanan. Pada saat Saul dinyanyikan, lega, nyaman, dan roh jahat meninggalkan Saul. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, Jemaat IFGF Jakarta, setiap Anda yang mendengarkan firman
Pada pagi hari ini aku berdoa, kasih Tuhan yang menjadi sumber terobosan-terobosan yang kita akan alami. Bukan kepintaran kita, bukan kebolehan kita, bahkan bukan strategi-strategi yang kita bisa tawarkan. Tapi kasih Tuhan yang menjadi sumber all miracles, terobosan yang saudara akan alami. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, and amen. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa di tempat ini untuk pernikahan yang mengalami kerenggangan atau bahkan keretakan. Tuhan, saat ini aku berdoa, a true religious, a true spiritual man, seseorang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, bukan hanya orang-orang yang bisa baca Alkitab, bisa mengartikan, tapi bisa menjaga keluarganya, bisa meluangkan waktu buat keluarganya, bisa tahu minta maaf sama anak-anaknya. Seorang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, seorang anak itu bisa belajar untuk minta maaf. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, terobosan demi terobosan di dalam hubungan. Tantangan boleh terjadi, tapi postur daripada seseorang yang bertumbuh dalam kasih karunia itu akan tetap sama. Mereka bukan orang-orang sombong, mereka orang-orang yang bergantung sama Tuhan. The first thing that they do is pray. When things is so hard in their life, pada saat mereka mengalami kemalangan, counterintuitively mereka akan berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita akan akhiri baktian pada pagi hari ini. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan itu bukan tangan-tangan yang sempurna, bahkan jauh dari kesempurnaan. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi dalam kesetiaan apa yang Kau berikan ke setiap tangan-tangan itu, dalam kesehari-harian mereka Tuhan, Engkau akan, you gonna set them up. Tuhan, Engkau akan mempersiapkan mereka Tuhan untuk panggilan-Mu yang besar. Engkau akan persiapkan setiap dari mereka Tuhan, every single hand. Gak ada yang terkecuali di tempat ini, untuk sesuatu yang besar. Kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar, diberkatilah pada saat Engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, karena Tuhan akan menyatakan kasih dan kemuliaannya. Hidupmu will shout out His goodness, akan meneriakan kebaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua umat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Praise God, praise God. Happy Sunday to you all. God bless. Terima kasih telah mengikuti FGF Jakarta Online Service. Sampai bertemu lagi minggu depan, FGF Family. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, silakan klik tombol prayer request di Linktree untuk mengisi form, dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. God bless you church and have a wonderful day.